Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang bentuk muka bumi dan terjadinya bentuk permukaan bumi. Nah, yang pertama yaitu bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi itu tidak rata atau bergelombang, terdiri dari daratan dan dasar lautan. Dasar lautan adalah muka bumi yang lebih rendah daripada daratan. Dasar lautan terjadi tempat penyelenggarannya air laut. Daratan adalah bentuk muka bumi yang timbul di atas permukaan laut atau lautan. Daratan tersebut berupa benua dan pulau. Ketinggiannya 0 sampai 9 meter dari permukaan laut. Bentuk muka bumi di daratan menurut ketinggiannya terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu daratan rendah pantai, yang kedua daratan tinggi, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk muka bumi di daratan. Bentuk-bentuk muka bumi di daratan ini terbagi dua, yaitu gunung dan pegunungan. Selanjutnya yang keempat yaitu bentuk-bentuk muka bumi di lautan, terdiri dari beberapa bagian, yaitu palung laut atau terong, lubuk laut, gunung laut, penggunung laut, ambang laut atau drempel. Selanjutnya yaitu terjadinya bentuk permukaan bumi. Nah, setiap saat air laut menanjang pantai yang akibatnya tanah dan batuannya terkikis dan terbawa oleh air. Tanah dan batuan yang dibawa air tersebut kemudian diendapkan dan menyebabkan pantai terjadi dangkal. Di daerah pegunungan bisa juga ditemukan sebuah bukit batu yang sekian hari semakin kecil akibat tiupan angin. Ilustrasi di atas merupakan contoh tenaga eksogen. Jadi tenaga eksogen adalah kebalikan dari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Secara umum tenaga eksogen berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua air, yaitu bisa berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser dan sebagainya. Yang ketiga yaitu organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Nah, di permukaan laut bagian litosfer yang muncul akan mengalami penggesuran oleh tenaga eksogen, yaitu dengan jalan melakukan pelapukan, misalnya di permukaan laut. Muncul bukit hasil aktivitas tektonisme atau vulkanisme. Selanjutnya A. Zonasi indeks erodibilitas. Dengan menggunakan data yang sudah dihitung dan dianalisis, maka zonasi area bisa dilakukan dengan mengelompokkan masing-masing variasi tingkat erodibilitas. Untuk zonasi ini digunakan warna kontras sebagai petunjuk besaran tingkat erodibilitas. Makin tinggi nilai indeks erodibilitas, maka makin kontras warna yang digunakan. Faktor utama yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan dan bahaya ini yaitu 1. Tenaga endogen merupakan kekuatan internal bumi yang menyebabkan perubahan geologi seperti pembentukan pegunungan, lembah, dan patahan. Yang kedua, tektonisme, aktivitas geologis
yang terkait dengan pergerakan lempeng tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi, pembentukan gunung, dan patahan. Yang ketiga, vulkanisme, proses pelepasan material magma, gas, dan abu dari dalam bumi yang dapat mengakibatkan letusan gunung api dan membentuk dataran tinggi vulkanik. Yang keempat, seisme atau gempa. Gempa yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, patahan, atau aktivitas vulkanik. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan bahkan tsunami. B. Bencana alam geologi. Bencana alam secara lebih khusus disebut sebagai bencana alam geologi karena faktor-faktor geologi sangat dominan menjadi penyebab timbulnya bencana alam ini. Berikut ini adalah uraian singkat beberapa jenis bencana alam geologi yang sangat umum terjadi di tanah air kita, yaitu 1. Gempa bumi dan tsunami. Bencana yang disebabkan oleh getaran bumi akibat pergerakan lempeng tektonik seringkali diikuti oleh gelombang tsunami yang dapat merusak pesisir dan wilayah terdekat. Yang kedua, letusan gunung api. Kejadian di mana gunung api melepaskan material vulkanik seperti lava, abu, dan gas yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahaya bagi kehidupan, serta hujan abu yang dapat merusak tanaman dan infrastruktur. Yang ketiga, longsoran. Gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar sering terjadi akibat hujan lebat, perubahan topografi, atau aktivitas manusia yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur. Yang keempat, penurunan tanah. Penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan atau penambangan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur serta mengancam keberlangsungan lingkungan. Adapun jenis-jenis batuan beku sangat penting yang tersebar di alam ini adalah 1. Granit. Granit merupakan batuan beku dalam dengan mineral berbutir kasar sampai sedang warna terang disebabkan karena kandungan feldspar. Umumnya putih, kelabu merah muda, kelabu merah jambu atau merah. Granit dalam bumi dan tersingkap di permukaan karena erosi dan tektonik. Yang kedua, granodioris. Granodioris seperti granit yang termasuk batuan beku dalam mineral berbutir kasar sampai sedang, warna terang. Yang ketiga, diorit. Diorit termasuk batuan beku dalam mineralnya berbutir kasar sampai sedang, warnanya agak gelap. Yang keempat, andesit. Andesit terbentuk dari leleran diorit. Mineralnya berbutir halus, komposisi mineral sama dengan diorit, warnanya kelabu. Yang kelima, gabbro. Gabbro berwarna hitam, mineralnya berbutir kasar sampai sedang. Batu ini digunakan untuk penggeras jalan, pondasi, dan baik untuk lantai atau pelapis dinding. Yang keenam, basal. Basal merupakan batuan leleran dari gabbro. Mineralnya berbutir halus dan berwarna hitam. Batu metamorf. Batuan metamorf diakibatkan oleh proses metamorfosis. Batuan ini berasal dari batuan beku atau sedimen karena adanya tekanan temperatur sehingga susunan struktur maupun kimianya berubah. Batuan metamorfik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Metamorfik termik atau kontak, terbentuk karena adanya kenaikan suhu seperti batu pualam atau marmer. Yang kedua, metamorfik dinamik atau sintektonik, terbentuk karena adanya tekanan tinggi, biasanya tenaga tektonik. Jenis batuan metamorfisa banyak ditemui di daerah patahan dan lipatan seperti batu sabak dan batu bara. Yang ketiga,
Metamorfik termik peumatolitik terbentuk karena adanya kenaikan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan seperti azurit mineral atau pembawa tembaga, topas dan turmalin atau batu permata. Baik, itu saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.